Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini ketemu lagi dengan Wijaya Trading yang pagi hari ini sedang monitor chart di XAUUSD khususnya. Silakan dimonitor di time frame yang lebih besar dulu karena ini awal pekan. Kita lihat di time frame weekly, kemudian kalau kita lihat hari ini, kalau kita perhatikan di awal bulan, kita bisa lihat sejenak di time frame monthly. Di time frame monthly kita bisa perhatikan, kita bisa lihat time frame-nya, time frame yang besar ini untuk melihat atau setidaknya pertimbangan kita di beberapa bulan terakhir seperti apa terbentuknya. Kalau kita lihat time frame yang besar cenderung masih dominan buyer. Kemudian ada koreksi ya. Ini ada koreksi kecil yang koreksinya masih cukup jauh dari tren naik. Masih berada di area koreksi. Di sini kita bisa lihat retracement-nya cukup jauh sehingga peluang yang lebih besar, peluang yang lebih kuat di 1 bulan ke depan tentu masih banyak didominasi oleh buyer meskipun ada penolakan seller di sana. Kalau kita lihat di satu candle terakhir di time frame besar, di satu candle terakhir di time frame besar, ini kita perhatikan di time frame terakhir, di time frame besar di satu candle yang terakhir dominan oleh buyer dengan penolakan yang ada di sana. Artinya buyer masih akan mencoba menekan meskipun ada penolakan dari seller. Ya, kemudian kita coba lihat untuk time frame yang lebih bawah, lebih kecil di time frame weekly. Di time frame weekly kita perhatikan konsolidasi, ya, berada di fase konsolidasi di ring yang sama. Perhatikan kalau kita lihat naik turunnya sama atau hampir sama. Ini masih di fase konsolidasi. Ya, sampai saat ini, sampai detik ini masih berada di ring konsolidasi sehingga potensi masih akan ditolak ke bawah maupun ditekan ke atas kembali. Ya, semuanya masih akan berada di ring ini, berada di ring 1738, sekian hingga di ring 1832 ya. Nanti masih akan berkisar di area ini ketika belum ada yang dominan. Ya, kalau kita perhatikan di time frame weekly, ring yang ada sekitaran ini. Ring yang ada sekitar ini ya, kira-kira sekitaran 5000 sekian. Perhatikan panjang keseluruhan dari candle-candle yang terbentuk ya, panjangnya semua kita perhatikan dari tertinggi dan terendah atau ringnya. Kalau kita perhatikan panjangnya sekitaran ini, hanya satu yang cukup panjang di harga ini, tertinggi dan terendahnya ini kalau kita ukur 9000 sekian. Tetapi penolakan buyer luar biasa sehingga masih ditutup dengan posisi buyer meskipun kecil. Artinya penolakan buyer yang luar biasa meskipun ya awalnya seller mencoba untuk menekan. Ini berada di ring yang sama, berada di antara yang tadi 1830-an, 1832 sekian, kemudian 1739. Ya, perhatikan nanti akan berada di kisaran ini. Sangat kecil kemungkinan tiba-tiba tidak ada news berdampak besar, tiba-tiba sangat panjang dan menyentuh level psikologi di sini. Akan sangat kecil sekali kemungkinannya mengingat kondisi masih wajar, masih normal, tidak ada case yang luar biasa. Sehingga di tahap konsolidasi ini di time frame besar ya kita mesti hati-hati. Meskipun saat ini minggu awal ini dimulai dengan buyer, belum tentu nanti
di akhir pekan juga buyer mendominasi lagi. Bisa juga nanti di level psikologi yang 1810 ini ditolak lagi oleh seller dan kembali ditekan ke bawah. Perhatikan ringnya ya, kira-kira sekitaran inilah nanti terbentuknya dalam 1 minggu ke depan, kira-kira sekitar 5.000 sekian. Oke, di ring weekly masih berada di konsolidasi, arah kecenderungan naik tetapi berada di tengah, sehingga betul-betul harus hati-hati. Di atas ada banyak penolakan, perhatikan. Masih cukup jauh untuk nanti melewati harga tertingginya di 1831. Kemudian kita kembali ke time frame yang lebih kecil lagi. Kita coba untuk masuk di time frame yang lebih kecil. Kita perhatikan di time frame kecil ini artinya lebih kecil dari weekly tentu. Di time frame weekly, perhatikan arah kecenderungan ini ke atas, kemudian sempat koreksi. Sempat koreksi sebentar, ditarik lagi oleh buyer. Di hari yang lalu, di hari Jumat ini coba dikembalikan ke posisi buyer meskipun belum menutup seller sebelumnya. Ya, tetapi bisa juga bisa menjadi pertanda buyer ini akan menekan kembali, akan melanjutkan ya petunjuk buyer yang sebelumnya sudah muncul di sini. Mengingat di sebelah bawah ada level psikologi di sana. Ada level psikologi, kalau kita tarik garis ke kiri, perhatikan di sebelah kiri ini ada level psikologi. Banyak penolakan di sana, sehingga menjadi pertanda, menjadi kehati-hatian kita. Di situ ada benturan yang cukup keras, yang cukup kuat. Bahkan yang merah ini pun ditolak di sini, ditutup dengan berada di area 1781. Kemudian hari Jumat kemarin buyer memang dominan. Apakah hari ini akan dikuasai oleh buyer? Ya, tentu kalau kita melihat historinya, kalau kita melihat sejarah yang lalu, hari Jumat ini dengan penutupan buyer dan penolakan di atas bawah yang cukup kecil, maka tetap berpeluang buyer ini akan mendorong kembali atau akan melanjutkan kekuatannya. Ya, tentu dengan catatan kita mengikuti dinamika ketika mau mengambil peluang yang ada di sana. Yang pasti buyer masih dominan, koreksi kecil tidak terlalu banyak pengaruh karena kembali ditarik oleh buyer lagi ya. Perhatikan di time frame yang lebih kecil, perhatikan di time frame H1 sekarang untuk melihat bagaimana peluang yang ada di sana nanti. Nah, ini yang ada di time frame H1, kita lihat yang terdekat saja, yang kelihatan ya, dari arah kecenderungan yang ada di sana kita bisa lihat dari sini naik kemudian turun ya, kita anggap ini koreksinya, kemudian naik lagi, sempat koreksi sebentar. Nah, ini kita anggap sebagai koreksinya. Buyer akan tentu lebih kuat, nanti minimal dia akan melewati level psikologi yang pertama. Akan melewati level psikologi yang pertama. Nah, tetapi ketika kita melihat buyer sudah mulai muncul, minimal menutup warna merah yang di bukaan ini, setidaknya kita bisa ambil posisi buy di sana. Tunggu hingga buyer itu betul-betul muncul dan kuat, ditutup dengan dominan buyer ya, dominan volumenya terbentuk dengan dominan buyer dibandingkan dengan satu pergerakan sell yang saat ini berjalan. Ya, sehingga kita bisa taruh buy kita di sana. Ya, baik kita menunggu hingga ditutup melewati 1793,1, artinya breakout anggap saja di angka 1791 ini marketnya atau candlenya terbentuk penuh ya,
bukan sumbunya tapi market terbentuk penuh. Sehingga kita bisa entrykan di sana 1793, sekian buy-nya. Ya, ini menunggu betul-betul buyernya muncul dan bukan hanya sumbu tetapi ditutup dengan volume yang tebal minimal di 1793 ya. Silakan nanti posisinya dilihat di atasnya boleh, di atasnya lagi boleh. Kemudian ketika nanti breakout di 1793 setidaknya kita bisa entrykan lagi di sana berada di area ini. Ya, karena ini berdekatan dengan level psikologi, kemudian kita lihat jaraknya, ya jaraknya cukup dekat, maka kita tidak bisa mengambil breakout di sana. Ya, untuk memastikan buyer jauh lebih kuat, tentu setelah melewati level psikologinya, sehingga kita bisa taruh buy stop di sana. Diingat ini adalah ketika betul-betul buyer itu muncul dengan volume yang tebal. 1796,44. Di level psikologinya yang di atas kita bisa taruh, yang di atas ini kita bisa buy stop, kemudian yang di bawahnya dekat dekat dengan level psikologi yang ada di sini kita sementara bisa gunakan limit untuk koreksinya, ya sell limit untuk memanfaatkan koreksinya. 1794,88. Oke, ini adalah potensi ketika nanti sudah mulai melewati 1793. Nah, sekarang kembali ke market yang saat ini running. Market yang saat ini running masih didominasi oleh seller. Perhatikan sebelah kiri ada level psikologi. Di sebelah kiri ada level psikologi, kita uji dulu nanti di sana. Apakah dia kuat atau tidak? Kalau dia kuat breakout di sana, kita bisa ambil posisi sell di sini. Ya, setelah breakout kita bisa ambil posisi sell di sini. Tentu setelah ini dilewati dan terbentuk volume yang tebal di sana. Ya, bukan penolakan yang panjang, tapi volume yang terbentuk tebal dengan penolakan di bawah tidak terlalu panjang. Ini kita bisa ambil sell stop di, atau kita bisa ambil sell setelah breakout ya. Breakoutnya di kisaran 1788,63 ya. Ini bukan harus fix dengan angka ini, kisaran di sana. Karena bisa turun bisa naik. Yang terpenting kita melihat level psikologi di 1789,7 sudah dilewati. Sudah di breakout, kemudian mulai kuat turun. Di bawah ya target kita ketika nanti sell ini silakan diambil di bawah ini ada level psikologi lagi. Di sini ada level psikologi. Kita bisa targetkan di sini dengan TP boleh, atau kita menyesuaikan kondisi pasar. Kalau dia tidak terlalu kencang ya kita bisa amankan lebih dulu. Kalau marketnya dengan volatilitas yang cukup tinggi masih berpeluang turun, kita bisa tunggu hingga maksimal. Di area ini di 1789,99 karena ada level psikologi di sana, kita bisa uji dulu dengan limit ya. Kita bisa mancing dengan buy limit di sini. Sekali lagi buy limit ini baik di atas maupun di bawah, yang sell limit maupun buy limit, yang kita butuhkan adalah koreksinya, bukan terusan-keterusan. Sehingga ketika nanti sudah profit di sana sudah cukup bagi kita, perhitungan kita segera exit, karena nanti ketika seller sudah melewati panjang maka kemungkinan besar akan lanjut turun lagi karena sudah melewati
batas retracement. Di mana batas retracement-nya? Ya, kita lihat yang terdekat di situ nanti kita bisa tarik garis atau kita bisa buatkan garis Fibonacci. Kemudian di sebelah bawah lagi ada level psikologi. Ada level psikologi yang terdekat di sini. Ya, target kita nanti kalau ketika ini sudah tercapai, kemudian lebih kuat lagi, kita bisa entry-kan di sana. Ya, sekali lagi ini cocok untuk trading kita jangka pendek, bukan untuk trading jangka panjang kita. Kalau nanti trading jangka panjang, analisanya bisa kita sesuaikan lagi. Di area ini di 1784 kita bisa entry-kan di sana sell stop ya, 1784,97 ya. Targetnya adalah 1783,34. Tentu nanti semuanya mengikuti kondisi market yang sedang bergerak, kondisi pasar yang dinamis itu, sehingga kita tidak hanya berangan-angan, tidak hanya kita berspekulasi tinggi, tetapi real berdasarkan market yang bergerak, kemudian kita kombinasi dengan histori yang sudah berlalu, kemudian kita tarik wilayah-wilayah pentingnya, area-area kuncinya untuk menentukan titik-titik yang potensial untuk kita entry-nya. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa hari ini sudah akan mulai aktif di kelas online. Nanti malam jadwalnya jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Link nanti akan kita kirim via grup masing-masing. Silakan yang ada waktu untuk menyisihkan waktunya mengikuti kelas malam nanti. Ya, meskipun sudah pernah belajar trading, tetapi ketika ingin menambah pengetahuan dan wawasan kita, tentu kita bisa ikuti di sana ya, karena kita akan sampaikan secara detail step by stepnya, bagaimana memulai trading, bagaimana menentukan titik entry, bagaimana menentukan titik exitnya, bagaimana kita memanage modal kita, bagaimana kita mengendalikan resiko ketika marketnya berbalik. Tidak seorang pun yang bisa membaca secara pasti, secara mutlak pergerakan arah itu kemana, karena market dikuasai dan didominasi oleh pasar. Pasar itu penggeraknya banyak, jadi tidak bisa perseorangan menggerakkan. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah mengikuti dinamikanya, mengikuti arus besarnya, kemana arahnya kita ikuti dengan seksama, dan kita perhatikan trigger untuk masing-masing peluangnya. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.